Rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berhadir di ruangan ini untuk melaksanakan proses konseling kelompok. Sebelumnya kawan-kawan sudah pernah mengikuti proses konseling kelompok? Atau ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Enggak. Belum ya? Oh, udah pernah? Tahu pengertian atau arti dari konseling kelompok? Boleh? Jadi dari yang pernah saya baca, kalau konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap klien, yang mana terhadap kelompok, yang mana di dalamnya kelompok ini terdapat beberapa masalah yang akan dibahas, tetapi masalah yang menurut yang paling urgent atau yang paling penting akan dibahas, yang mana tujuan dibahasnya masalah ini adalah mencari solusi bersama-sama di dalam kelompok tersebut. Betul sekali dari Mbak ini ya, maksudnya pengertian dari konseling kelompok itu. Jadi sedikit saya jelaskan lagi arti dari atau makna dari konseling kelompok, yaitu suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang dimana layanan ini memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti istilah mudahnya. Jadi tidak lebih kurang konseling kelompok sama seperti yang dijelaskan dari Mbak ini. Sebelum kita bergerak lebih jauh lagi membahas akan konseling kelompok, alangkah lebih baiknya untuk memberkahi kegiatan konseling kelompok kita dimulai dulu dengan berdoa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Silakan abang baju kotak kotak kayak Pak Jokowi ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya jadi di dalam konseling kelompok itu, sebelum kita mengemukakan masalah, ada beberapa peraturan dan asas yang nantinya akan saya jelaskan. Jadi di dalam konseling kelompok memiliki 4 asas, yang dimana pertama ada kerahasiaan. Nanti teman-teman setelah bercerita ataupun ada suatu masalah yang akan kita angkat, kita keep cukup sampai di ruangan atau di meja ini. Jangan sampai nanti setelah kegiatan ini berlangsung akan adanya bocor atau orang di luar dari kelompok ini tahu akan permasalahan ini. Itu yang perlu dijaga seperti itu. Yang kedua ada kesukarelaan. Jadi teman-teman nanti boleh bercerita atau mengemukakan apapun pendapat yang teman ingin ajukan. Berikutnya ada normatif, yaitu teman-teman tidak boleh menyinggung unsur sara seperti itu ya, suku, ras, etnis dan agama seperti itu. Dan peraturannya yaitu pada saat nanti ingin mengemukakan pendapat, teman-teman bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu dan nanti saya akan mempersiapkan seperti itu. Selanjutnya, untuk mempermudah kita berkomunikasi, ada pepatah Thailand mengatakan, lakap noi tak kenal, tak kenal maka tak sayang, yang artinya tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dari ujung boleh? Baik, dari saya juga. Baik, perkenalkan, nama saya Wisnu Arif. Saya berasal dari Sigli, tepatnya di Tirok. Saya kuliah di jurusan bimbingan konseling sekarang semester 4. Biar lebih asik bimbingan kelompoknya, mungkin setelah perkenalan nanti teman-teman bisa mengungkapkan 2 negara yang ingin dikunjungi. Ya kan? Biar lebih asik. Ya. Mungkin dari Bang tadi, Bang Arif ya. 2 negara yang ingin dikunjungi setelah lulus mungkin dari kuliah ya kan. Pertama, negara yang ingin dituju pertama bukan. Ini yang pengen haji gitu ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua Malaysia-nya. Malaysia. Yang kita aja dulu. Udah mau jumpa Filipina. Mungkin dari ini selanjutnya Bang Baju Kotak-Kotak. Nama saya
pertama, saya berasal dari Malaysia, Pulau Pinang. Saya dah lama netap di sini, makanya saya dah lancar sedikit. Terus negara yang ingin saya kunjungi yang pertama itu adalah Mekah juga. Yang kedua itu Jepang ya. Jepang. Tapi udah 3 negara dikunjungi. Indonesia bang? Oh iya. Ya. Indonesia. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan, asal Labuh. Saya negara yang ingin saya kunjungi kayak saudara kawan saya juga. Yang pertama Mekah nih yang ini kan. Sama ya, 3 partai di Mekah ya. Yang kedua Korea. Siap, tambah nasi ya. Semoga aja. Jumpa ini ya. Siapa ini? Apa tuh? Siapa namanya? BTS. BTS. Enggak. BTS anak cewek. Itu aja. Perkenalkan, nama saya M. Arifin. Saya tinggal di Aceh Raya. Negara yang ingin saya kunjungi yang pertama sudah jelas pasti Mekah. Yang kedua mungkin Chinese. Chinese ya. Bukan Cina, Chinese. Nanti kita bisa satu partai ke sana bang, sama-sama. Siap. Ke Mekah kan. Mungkin bisa didampingi sama Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ah, betul sekali Pak Yusuf. Nah, selanjutnya ini apa? Kayak pakai baju jilbab hitam. Mari perkenalkan diri, nama saya Fadila. Saya dari Ajun yang ingin saya jumpai, yang ingin negara yang saya Kunjungi itu ya. kunjungi ya, Yaman sama Australia. Oh, Australia. Jumpakan guru di sana di Australia. Tuh. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Zakia, berasal dari Buletaring, negara yang ingin dikunjungi Turki sama Jepang. Ketul. Baik. Boleh selanjutnya? Baik, perkenalkan nama saya Auliana, asal saya dari Bandar Mulia. Saya jurusan guru IPA. Jadi saya ada senang saya untuk negara yang pengen saya kunjungi yaitu Turki sama Mekah. Turki sama Mekah. Oh, boleh. Terakhir, Baik, nama saya Nurhatul Aula. Saya berasal dari Aceh Barat Daya. Negara yang ingin saya kunjungi Mekah, Swiss, Turki, banyak sekali. Banyak ya. banyak orang memang pergi semua ya gitu. Semoga ada banyak. Amin. Semoga capaian yang ingin kita capai ke depan yang mengunjungi negara tercapai sebenarnya itu ya. Kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Keren. Wah, kan sudah perkenalan sama anggota kelompok ini kan. Nah, selanjutnya saya sendiri yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin kelompok atau ketua kelompok seperti itu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Michael Jordan, asal dari Biren, Aceh. Domisili saat ini di Rukoh. Jadi saya mahasiswa semester 6 di bimbingan konseling Islam yang PA-nya Bu Zalika. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa mengulang kembali apa itu, mungkin saya bertanya ya, teman-teman bisa mengulang kembali apa itu bimbingan konseling kelompok sebenarnya. Ada yang bisa memberikan pernyataannya atas bimbingan kelompok, konseling kelompok ya, silakan. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan yang ada di bimbingan konseling, yang mana di konseling kelompok ini kita menggunakan dinamika kelompok, yaitu memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana di dalam layanan konseling kelompok ini nanti kita akan membahas sesuatu permasalahan yang dialami oleh individu yang ada di kelompok tersebut dan bertujuan untuk mencari solusi tersebut dengan memanfaatkan dinamika kelompok tadi. Betul sekali pendapat dari Mbak Auliana ini ya. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan di dalam bimbingan konseling
yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah agar si klien ini memiliki solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Seperti itu. Mungkin setelah ini kan kita sudah mengetahui apa itu konseling kelompok. Jadi teman-teman mungkin bisa mengemukakan masalah apa yang ingin disampaikan di forum ini. Dan ingat, setelah disampaikan nanti permasalahan yang akan kita angkat, kita keep atau kita cukupkan cuma di kelas ini. Itu saja yang mungkin yang ingin saya ingatkan. Dan teman-teman pada saat ingin mengemukakan masalah boleh mengajukan tangannya terlebih dahulu. Clear ini ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan masalah terlebih dahulu, bisa mengangkat tangannya. Yuk. Nah ya, Diana, Jakia. Baik. Jadi permasalahan saya sekarang, saya merasa khawatir berlebihan karena kan sekarang di UIN kan ada namanya MAHA. Jadi udah ambil program MAHA, cuma khawatir nggak bisa menjalankan program MAHA. Sepenuhnya sebenarnya nggak bisa menjalankan program MAHA sepenuhnya. Jadi kekhawatiran akan menyelesaikan program MAHA tersebut begitu ya. Dan juga mungkin teman-teman ada yang lain, ada yang ingin boleh. Baik, saya betul Marif. Saya sebetulnya punya masalahnya sama juga kayak saudari kita. Kami kan mahasiswa semester 4, jadi masuklah program MAHA. Oh, memang diwajibkan mengikuti program MAHA seperti itu. Persyaratan buat sidang atau dosen. Jadi masalah yang saya alami ini kan di asrama di MAHA itu ada hafalan, baik di program MAHA ataupun program-program kelas-kelas lainnya. Program kelas di MAHA juga seperti hafalan hadis. Kalau di MAHA itu kan hafalan juz 30. Ya. Kalau misalkan tidak bisa nih juz 30 nggak kita hafal semua, mungkin kita akan ulang ke semester depan lagi, yaitu program hafalannya akan ditambah lagi. Sedangkan hafalan saya ini lemah. Misalkan udah ngafal itu cepat lupa. Lupa itu cepat. Sedangkan hafal itu saya lama. Sedangkan kalau di kuliah ini saya ajari, sedangkan ini ada tugas dari dosen. Sedangkan di MAHA itu jadwalnya ketat. Itu aja. Berarti permasalahannya kurangnya daya ingat akan menghafal sebenarnya. Ditambah lagi dengan kesibukan di luar MAHA atas tugas-tugas dari dosen gitu ya. Juga itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengemukakan masalahnya di sini. Ayo teman-teman silakan membuka wawasannya. Bang, jadi Pak kan, ya. kan saya ini sebenarnya pecandu game ya. Pecandu? Beda masalah dari orang ini. Pecandu game? Ya, pecandu game. Sampai waktu saya itu lupa gitu dan uang habis di situ saja. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana solusi dari Bapak dan teman-teman supaya saya bisa berubah dari ini. Oh, berarti permasalahan di sini pecandu game yang Bapak ini pecandu game yang lupa kan waktu, berarti lupa makan, lupa sholat seperti itu ya? Mungkin sebesarnya seperti itu. Pecandu berarti sudah memang berat pecandu game. Berat aja, Pak. Berat. Mungkin ada teman-teman yang lain. Mungkin dari saya. Ya, silakan Bang Masrul. Oh, Bang Arif itu dia, Bang Arifin ya. Siap. Dari mana mulai? Pertemanan yang menurut saya bisa dibilang toksik atau nggak bagus ya? Bagus menurut saya. Lingkungan yang di sekitar saya itu peminum. Kayak mana mau nggak minum? Tapi alhamdulillah belum. Gimana cara hindarin? Kan nggak mungkin kita tinggalin Karena di kita lingkungan situ, kita. karena emang di situ-situ aja. Mungkin
mungkin alhamdulillahnya masih belum ke narkoba. Oh, ya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai. Mungkin solusinya dari Bapak siapa dari Michael Jordan. siap Bapak Michael. Berarti kasus yang disampaikan atau permasalahan yang disampaikan dari Bang Arifin ini lingkungan sekitar yang toksik gitu, Iya. lingkungan Nggak hidup baik. tidak baik, gitu. Ya, lingkungan nggak baik. Peminum, tapi betul. belum sampai ke taraf narkoba saja. Ya. Dan tanda kutipnya jangan lupa saya belum pernah minum. Menghindari. Ya. Dari lingkungan ini saja. Kalau jadwalnya udah masuk jadwal jamnya, mungkin saya akan tinggalin mungkin ya sebentar. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengumumkakan lagi? Ada. Jadi dari sekian teman-teman ada. Oh. Ada lagi? Ada. Jadi permasalahan yang sedang saya alami pribadi itu kurangnya kepercayaan diri. Dimana saat melakukan presentasi ataupun berbicara depan orang, saya merasa kalau saya itu tidak berani. Tapi saya ingin melawan rasa ketidakpercayaan diri itu. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih cara-cara untuk bisa melawan kepercayaan diri tersebut. Mengatasi atas kekurangan kita terhadap kepercayaan diri. Iya. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, jadi di dalam dinamika kelompok ini sudah mengemukakan atau kawan-kawan sudah mengemukakan semua permasalahan-permasalahannya. Ada yang terkait dengan daya menghafal lemah, pecandu peminum, lingkungan yang kurang baik, pecandu game online, pecandu game, ya kan? Kurangnya kepercayaan diri. Mungkin menurut teman-teman dari 4 permasalahan ini, mana sih yang perlu kita selesaikan saat ini atau yang urgent? Ayo, ada yang ingin mengungkapkan menurut teman-teman semua yang mana? Kalau menurut Anda itu sih lebih ke Pak Arif ya, gitu. Karena semua orang itu kan pasti memiliki daya ingat yang berbeda. Daya ingat yang berbeda. Tapi semua mempunyai ingatan gitu, Pak. Ya. Kalau saran dari saya, Pak, lebih adilnya ke pemain judi, Pak. Karena main judi itu kan apa game ya game ataupun bio bilang game judi ya. Enggak, game. Oh, ada yang bertambah dia. Kata bapak bilang tadi ya. Game. Iya, habis soal game sama dengan kayak oh ya. Jadi Game ya. lebih baik Pak ke bio dulu. Ke game. Ke game. Karena ke game itu kan yang pertama dia buat melupakan waktu, habis itu buang uang cuma-cuma. Itu aja Pak. Berarti ini sudah satu suara, satu suara. Menghafal daya ingat satu, kecanduan game satu, sudah itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan suara atau pengen masalah lain yang diangkat. Silakan Zakia. Kalau dari saya kan Pak tentang masalah dari kakak ini tentang kepercayaan Ini diri. kurangnya kepercayaan diri Ya, sebenarnya. karena kalau kita percaya diri mungkin semuanya bisa ke cover. Ya betul. Boleh kita ini mufakat, ya kan? Voting. Siapa yang setuju akan kepercayaan diri, kecanduan, ataupun daya ingat yang kurang seperti itu. Boleh kita voting dari kurangnya rasa kepercayaan diri. Boleh mengangkat tangan teman-teman. Berarti hampir clear semua setuju atas masalah kurangnya kepercayaan diri ya. Kan gak mungkin lagi kita voting 2 masalah ini. Memang udah kalah suara itu. Berarti kita angkat akan kepercayaan diri.
mungkin dari Mbak Auliana bisa boleh? Jadi kan ini permasalahan di yang akan diangkat tentang kepercayaan diri. Jadi permasalahan kami ini yang tidak diangkat ini bagaimana, Pak? Setelah proses, boleh saya jawab dulu? Setelah proses konseling kelompok ini berakhir akan permasalahan dari Mbak Auliana, nanti di akhir sesi konseling kita juga akan melakukan kontrak untuk sesi konseling selanjutnya, dan permasalahan teman-teman nanti bisa kita kemukakan lagi seperti itu. Bukan hanya setelah forum ini kita tinggalkan terus masalah, bukan. Setelah sesi konseling nanti akan ada sesi konseling berikutnya jika teman-teman ingin kembali untuk melakukan sesi konseling seperti itu. Jadi permasalahannya bisa ditangkap lagi. Dan saya sendiri juga meminta maaf kepada teman-teman yang permasalahannya tidak diangkat untuk hari ini seperti itu. Jadi kita fokus ke salah satu masalah. Nanti setelah sesi konseling ini selesai, kita mengemukakan kontrak, baru kita lanjutkan permasalahan berikutnya seperti itu. Ya, mungkin Pak Ulana tadi ingin mengemukakan suatu pendapat, bisa diindikan. Itu tadi kan beliau bilang kalau seandainya permasalahan yang diangkat cuma satu, bagaimana dengan permasalahan yang lain. Ya. Jadi yang saya ketahui bahwa permasalahan yang lain itu akan dibahas di kontrak selanjutnya yang akan disepakati oleh suatu kelompok tersebut. Ya. Jadi di akhir nanti kita akan membuat kontrak di mana untuk hari apa teman-teman bisa membahas lagi permasalahan dari teman-teman yang belum dibahas di hari ini. Tuh, betul sekali pendapat dari Mbak Ulana. Jadi setelah ini kan kita sudah clear akan masalah untuk sesi konseling sekarang ini, tentang kurangnya kepercayaan diri seperti itu. Jadi Mbak Ulana bisa menceritakan kepada kami, nanti kami bisa memberikan solusi ataupun pendapat bagaimana cara self control begitu ya. Boleh saya akan bercerita mungkin ada mengapa menyebabkan hilangnya atau kurangnya kepercayaan diri seperti itu. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia ingin membahas tentang permasalahan saya, yaitu percaya diri. Saya tahu kalau percaya diri itu sangat penting bagi kita, apalagi mahasiswa, di mana mahasiswa itu diwajibkan untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Tetapi yang saya alami sekarang itu, saya kurang percaya diri, yaitu dengan ngomong di depan banyak orang. Mungkin permasalahan awalnya tuh saya yang terlalu nyaman berada di suatu kelompok yang memang kelompok tersebut juga memiliki kepercayaan diri yang kurang. Dan seperti yang kayak sering dibilang sekarang tuh introvert, yang memang dalam pertemanan saya rata-rata juga orangnya tuh kayak introvert. Tetapi kesalahan yang saya alami itu, saya tidak keluar dari zona tersebut, merasa kayak ya udah kayak gini ya kayak gini aja. Itu di waktu masa SMA. Tapi setelah saya masuk ke perkuliahan, saya merasa kesulitan nih saat saya memiliki kepercayaan diri yang kurang. Karena dengan kepercayaan diri yang kurang ini, saya merasa susah untuk presentasi di depan banyak orang. Saya sangat susah untuk bisa kenal dengan orang baru, dan saya juga sangat susah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam diri saya kepada teman-teman. Nah, jadi dari teman-teman, saya ingin mengetahui nih bagaimana teman-teman menimbulkan kepercayaan diri dalam diri teman-teman sehingga bisa saya untuk melakukannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ulana bagaimana beliau bisa memiliki rasa kekurangan atau self-control yang kurang begitu ya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat ataupun tadi Mbak Ulana juga bertanya bagaimana teman-teman bisa mengontrol diri atau bisa menimbulkan kepercayaan diri seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, bagaimana kita keluar dari zona nyaman tersebut yang di lingkaran tadi itu. Bagusnya pertama kita mencari relasi di luar seperti itu, mencari teman. Dari kita mencari relasi ataupun kita memiliki teman baru di luar dari lingkaran tadi, itu juga salah satu step atau langkah timbulnya rasa kepercayaan diri seperti itu. Saya sudah
berkembang seperti ini, sudah bisa menjalin suatu jalan baru atau bertemu dengan orang baru seperti itu kan. Jadi itu merupakan satu step atau langkah untuk kita menimbulkan rasa kepercayaan diri kita seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan solusi pendapat seperti itu, bisa mengacungkan tangannya. Gini Pak. Boleh. Jadi saya juga pernah berada di posisi Mbak Auliana. Jadi pada saat itu kemungkinan ya, mungkin tidak sama, tapi di saat saya itu yang pertama saya tidak percaya diri karena saya itu belum siap. Contoh, saya kayak tadi presentasi di depan kan. Contohnya itu seperti kita nggak ada bahan, kita belum siap sama bahan, kita belum paham. Makanya di situ kita, aku mana nih mau jelasin ini, sedangkan aku nggak paham. Yang situ pertama kita sudah ada. Ya. Yang kedua, kita itu kalau mau memang kita mau percaya diri, jangan menunggu kita dipanggil orang dulu. Itu. Kita bagaimana caranya? Kita mengajukan diri walaupun kita itu masih gemeter di kakinya atau deg-degan. Lalu waktu di teman saya dulu, waktu berbicara di depan itu, yang paling saya utamakan itu adalah mempersiapkan apa yang ingin saya omongkan. Begitu ya. Jadi mungkin ada dua solusi yang bisa saya ambil. Yang pertama, kita jangan menunggu untuk dipanggil seperti itu, jangan menunggu untuk dipanggil. Jadi itulah step pertama, itu kita bergerak maju seperti itu. Yang kedua, mempersiapkan diri apa yang ingin kita sampaikan seperti itu ya. Itu sudah dua solusi yang dikemukakan dari Bang Kemal. Mungkin ada yang lain, boleh? Jadi kalau dari saya sama juga kayak yang teman-teman tadi bilang, kita juga harus mempersiapkan dulu apa yang akan kita omongin gitu kan. Kalau misalnya kayak di dalam presentasi kayak gitu, dan juga kayak gini, pasti semua orang tuh rasa kepercayaan dirinya tuh kurang. Namun kan kita di dalam perkuliahan ini itu kan kita masih proses belajar. Nah, jadi kita harus bisa kayak mengatakan ataupun mengatakan kepada diri kita nih, di sini semua kita masih belajar. Jadi nggak ada yang paling betul dan nggak ada yang salah juga, karena apapun yang akan kita presentasikan itu belum sepenuhnya itu bisa dibilang itu betul, dan nggak bisa juga dibilang itu salah. Karena pun sebelum kita melakukan presentasi pastinya kita sudah belajar nih materi-materinya gitu kan. Setidaknya untuk kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita tuh ya kita kayak mengatakan pada dalam diri kita nih kayak aku bisa nih karena aku di sini masih belajar, dan kawan-kawan aku pun di sini masih belajar. Orang tuh juga bakal bisa memaklumi apa yang aku akan sampaikan. Mungkin itu saya dari saya. Berarti kesimpulannya atau solusinya, jangan menganggap diri ini kita betul-betul nerd gitu ya. Kita di sini masih belajar, masih pengen mencari hal baru seperti itu kan. Dan katakan pada diri kita bahwa kita ini bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Mungkin bagaimana menurut pendapat Mbak Auliana atas dua solusi tadi seperti itu? Saya dengan dua teman yang sudah mengatakan solusinya itu, yang pertama itu menyiapkan materi yang ingin disampaikan. Mungkin itu adalah usaha salah satu usaha yang sudah pernah saya lakukan. Tetapi teman-teman, kita pernah merasakan bagaimana kayak waktu kita sudah mempersiapkan materi ataupun apa yang ingin kita katakan, saat kita berjumpa dengan banyak orang tuh kayak tiba-tiba hilang. Itu salah satu, kayak saya udah menyiapkan materi yang apa yang saya sampaikan, ataupun saya sudah menyiapkan saya mau berbicara apa nih. Tapi saat saya sudah berada di depan banyak orang, saya merasa itu semua hilang, kayak blank kayak gitu. Tapi saya sudah berusaha nih melawannya. Ada salah satu usaha yang pernah saya lakukan, yaitu berusaha mengangkat tangan saat
ada suatu acara itu menyuruh untuk maju ke depan. Ya. Saya sudah berusaha itu untuk mengangkat tangan. Pada saat saya maju ke depan, saya sudah tahu apa yang akan saya bicarakan dari waktu saya duduk sebelum angkat tangan. Saya sudah tahu apa yang ingin saya bicarakan. Tapi saat sedang udah di panggung dan melihat banyaknya orang, saya langsung ngeblank kayak itu. Jadi saya rasa saya juga sadar bahwa kepercayaan diri saya itu kurang. Tapi saya sepertinya mengetahui kenapa rasa kepercayaan diri saya itu kurang. Mungkin yang pertama kan tadi saya bilang kalau saya itu punya teman yang memang juga introvert, jadi saya tidak bisa berkembang. Tapi setelah saya gali lagi, saya kan berusaha juga nih memperbaiki kepercayaan diri saya. Sepertinya mungkin karena dengan adanya kejadian di masa lampau dulu, yaitu saya pernah dibully. Jadi waktu dibully itu saya juga saya berada di depan banyak orang berbicara, dan teman-teman saat itu langsung kayak turun gitu. Dan mungkin perbedaan dari SMA dan kuliah itu, kalau kita kuliah, orang-orang di sekitar kita tuh kan kayak mensupport kita, mendukung kita untuk berkembang. Tapi kalau di SMA tuh kayak orang tuh mana tahu dengan kesehatan mental ataupun tentang mental. Orang tuh nggak peduli dengan mental seseorang. Tetapi kalau di kuliah kan beda nih, apalagi dengan teman-teman yang sudah belajar kayak itu. Nah waktu di SMA dulu dengan permasalahan itu, saya tidak bisa stopnya di situ, kayak langsung terngiang-ngiang kalau saya ngomong depan banyak orang tuh kayak suruh saya turun. Padahal saya sekarang berada di bukan di situ lagi kayak itu. Memang teman-teman saya itu mensupport, tapi dengan permasalahan tadi atau bisa dibilang dengan trauma lah. Jadi sekarang bisa dibilang bagaimana nih cara kita untuk menghilangkan trauma tersebut. Kalau dibilang kayak yang dengan solusi yang teman-teman bilang tadi kayak mempersiapkan, saya juga sudah berusaha untuk mempersiapkan, tapi waktu sudah ngomong di depan panggung dan berada di banyak orang itu langsung ngeblank. Tapi saya atas yang permasalahan yang tadi, mungkin saya sepakat juga dengan Aula bahwa kita menekankan setelah kita maju, tekankan kepada diri kita bahwa saya pasti bisa menyampaikan ini seperti itu. Insya Allah itu berhasil. Pertama, yang kedua terkait akan bullying kan kita sebelumnya kan trauma itu ya. Atas dasar trauma mungkin ini agak sedikit apa, kalau atas dasar trauma itu susah untuk hilang, tapi bisa dikecilkan seperti itu traumanya. Ada hal atau bias yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir trauma. Mungkin itu saja. Ada pendapat dari Aula? Baik, dari saya mungkin ini kan tadi Kak Auliana juga Kak Auliana bilang pas kita kan Kak Auliana merasa kalau pas yang cerita langsung pas naik di panggung tuh kan kayak hilang semua gitu kan, yang udah dipersiapin. Saya pernah pas di kampung jumpa sama seorang perawat. Perawat itu tanya, karena perawat itu kawan dari mama saya, tanya, Allah kuliah di mana? Saya bilang saya kuliah di UIN, prodi bimbingan konseling Islam. Oh itu fakultas dakwah ya? Ya saya bilang. Terus dia bilang kayak gini, kalau emang anak dakwah, coba lu ngomong depan kami ini semua, beri apa kayak gitu, suatu materi gitu kan. Terus saya langsung kayak, nggak mau gitu kan, nggak mau Pak, bilang kayak gitu. Terus Bapak tuh bilang, oh ini kayak gini bukan anak dakwah nih, dibilang kayak gitu. Terus saya kayak malu gitu kan. Terus dibilang kalau emang Aula kan ini jurusannya bimbingan dan konseling Islam, itu kan nanti pasti akan jadi seorang kayak bisa dibilang penyuluh lah gitu kan. Iya saya bilang. Terus dibilang ini Bapak kasih satu trik ataupun satu apa ya trik lah dibilangnya, satu cara kalau Aula mau bisa berani, Aula tuh harus berani ngomong depan orang. Dan caranya tuh misal Aula disuruh ngomong depan orang banyak nih, misal jadi pemateri ataupun apa presentasi itu, jangan pernah lihat mata orang-orang yang jadi audiensnya. Jangan pernah menatap mata mereka. Misal kalau kita ngomong tuh jangan lihat di matanya ataupun di mukanya, karena kan nggak semua orang tuh ekspresinya tuh sama. Pasti ada yang kayak mungkin dia lagi mikir apa gitu kan, lagi bengong, badannya di sini, mungkin pikirannya di luar, lagi
bingung misalnya lagi mikirin apa, terus ekspresinya tuh kayak gitu. Terus kita lagi ngejelasin, kita lihat dia, kayaknya dia nih mungkin apa yang bilang salah loh. Nah jadi kita kan kayak mikir kayaknya tuh dia bilang buat aku, kayaknya aku salah nih yang ngejelasin kayak gitu kan. Nah itu kata bapak tuh kayak gitu, jangan lihat matanya, lihat aja ininya nih, apa nih? Jidatnya atau enggak di kepalanya itu, di jilbab-jilbab buat cewek kocok, ya lihat aja tuh, lihat kita sama rambut tuh. Habis itu saya bilang kan Pak, bang, saya bilang tapi tetap nggak berani juga, kan pas naik itu kan kita lihat rame orang kayak gitu. Nggak apa-apa, itu anggap aja orang tuh semua tuh kayak kita bilang orang tuh semut aja kayak gitu, jangan anggap orang tuh manusia. Tapi nanti pas udah di depan jangan sampai grogi-grogi itu, harus bisa menahan rasa grogi itu, harus bisa melawan, bisa mengontrol diri, dan juga harus menanamkan bahwa Allah tuh bisa, karena kan Allah kuliah di fakultas dakwah gitu. Ya mungkin kayak gitu Auliana. Ada tips yang diberikan pada saat kita memang sudah diberi panggung seperti itu, menatap jangan menatap wajah mata si audiens seperti itu. Mungkin ada beberapa solusi yang sudah diberikan dari teman-teman tadi. Mungkin Mbak Auliana bisa menerapkan akan susahnya self control tadi. Ya, mungkin dengan yang sudah disampaikan dengan Kak Aula tadi, menurut saya ini bisa saya terapkan Ya, karena yang dibilang Kak Aula tadi, bahwasanya kalau kita ngomong di depan panggung tuh kita jangan tatap muka orang. Nah itu yang sekarang ini selalu saya lakukan. Bahwasanya saya selalu kayak betul kan, kalau setiap ekspresi orang itu kan beda-beda, tetapi saat di depan panggung saya langsung nengok mukanya. Nah dimana dengan melihat mukanya kayak dia mungkin lagi ada masalah nih, tapi waktu kita lihat dia langsung kayak berubah, kayak nggak senang, padahal dia nggak senang bukan sama kita, sama masalah dia. Tapi dengan kita lihat muka dia itu kan kita langsung berpikir yang dibilang Kak Aula tadi kan, apa salahnya yang saya sampaikan, atau saya ada ngelakuin kesalahan gitu. Nah itu kan buat juga kita merasa kurang percaya diri. Dengan yang sudah trik-trik yang dikasih sama Kak Aula tadi, mungkin itu bisa membantu saya untuk bisa berani ngomong di depan orang nanti. Kayak gak usah pedulikan dengan suasana yang ada di luar panggung, kayak kita anggap aja kalau orang tuh gak ada. Mungkin itu bisa saya terapkan nanti kalau seandainya saya bisa ngomong di depan orang. Tips dan trik tadi bisa diterapkan pada saat kita diberi panggung seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah ada solusi ataupun sudah ada jalan baru yang bisa dilakukan. Saran Boleh karena itu materi udah dapat semua, mungkin itu masih grogi, mungkin karena jam terbangnya karena belum tinggi, nggak biasa, makanya tidak bisa. Kalau udah biasa pasti bisa. Itu aja Pak. Dibiasakan, berarti sudah dibiasakan. Mungkin permasalahan dari ini sudah kita ungkapkan ataupun sudah kita berikan solusi. Nanti bisa Mbak Auliana bisa memikirkan atau menerapkan solusi yang sudah diberikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah ikut melaksanakan proses konseling kelompok. Jadi kepada teman-teman yang materi atau permasalahannya tidak diangkat kali ini, nanti di minggu depan ataupun boleh kita melakukan kontrak setelah ini. Mungkin teman-teman bisa kapan nih mau kita lakukan sesi konseling berikutnya untuk mengangkat permasalahan yang teman-teman belum ini tadi. Selasa depan. Jumat siang Pak. Berapa? Kapan? Jumat siang jam 11. Jumat siang minggu depan. Sabtu. Ya, Sabtu depan Sabtu ya. kita sudah. Jadi sudah Jumat. Jumat. Sabtu depan berarti bisa kita melaksanakan proses sesi konseling seperti ini ke depannya seperti itu. Jadi terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mengikuti proses konseling kelompok. Di sini saya sebagai pembina kelompok mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terakhir saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir endingnya baru tepat ini. Ya. Apa?